Madinah. Jadi nggak punya tempat tinggal dibangunkan tempat tinggal atau diajak tinggal bareng di rumahnya. Yang nggak punya uang dikasih uang, bisa mulai berjualan, berbisnis dan lain-lain, sehingga sahabat muhajirin bisa tinggal dengan tenang di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah dua program yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika tiba di kota Madinah. Ini Bapak Ibu, ini ada replika ya, bangunan rumah para sahabat di Madinah. Sangat sederhana, dibuatnya dibangun dari bata, pintunya dari kayu, kemudian atapnya dari kelapa pohon. Ini ruangan ini sebenarnya disetting seperti rumah orang dulu, bentuknya kotak. Orang dulu bentuknya rumahnya itu bentuknya kotak. Seperti inilah gambarannya. Atapnya pada ujung gimana katanya? Kalau di Arab Saudi ini, di Jazirah Arab lah ya, jarang hujan. Saya selama di sini. Para pemirsa, saat ini pukul 7:40 waktu Makkah Al-Mukarramah. Tampak dari posisi saya berdiri di Jalan Raya Jabal Ka'bah, keadaan haram sudah mulai lengang, ditinggalkan jamaah seusai sholat subuh kurang lebih 2,5 jam yang lalu. Jalan inilah satu-satunya jalan raya yang menuju ke Hotel Abrojul Kiswah, sedikit mendaki, dan sebetulnya jalan ini masih berimpit dengan batas pagar haram yang baru, yaitu masjid yang dibina oleh Al-Maghfurlah Raja Abdullah bin Abdul Aziz, sehingga boleh dikata posisi ini masih dalam kompleks Masjidil Haram. Setelah sampai pada puncak jalan ini, kita akan mendapati jalan menurun kurang lebih setengah kilo. Dari posisi jalan ini terdapat belokan. Nanti kita akan belok kiri menuju ke Hotel Abrojul Kiswah yang masih berjarak dari posisi belokan itu kurang lebih 300 meter. Nah, inilah suasana secara umum pagi hari ini di sekitar Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan inilah suasana halaman yang seringkali padat ketika saat-saat sholat telah tiba. Alhamdulillah, pukul 6:05 kami telah mencapai sepertiga ketinggian Jabal Nur, di mana terdapat Gua Hira di puncaknya. Dan inilah jalur pendakian Jabal Nur yang alhamdulillah meskipun sederhana sudah disediakan anak tangga menuju ke puncak. Mereka jamaah sambil menunggu saat dipulangkan atau hijrah dalam tanda kutip ke Madinah, memanfaatkan sisa waktu untuk menelusuri jejak perintisan jalan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk melihat dari dekat bagaimana rute dan lokasi Gua Hira, di mana dahulu Rasulullah menerima wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 24 jam siang malam rute ini selalu digunakan untuk mendaki hamba-hamba Allah yang ingin lebih jauh, bisa merasakan dan mengalami sendiri bagaimana perjuangan Rasulullah ketika beliau melihat masyarakatnya yang melakukan aktivitas yang justru jauh dari tujuan Allah menciptakan mereka, yaitu untuk
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah puncak Jabal Nur, di mana di balik puncak ini agak turun sedikit terdapat lokasi Gua Hira. Jika waktu yang senyaman ini biasanya mereka antri berdesak-desakan, tapi tetap tenang untuk bisa memasuki gua tersebut. Tampak pula dari lokasi saya mengambil gambar jam sebagai ikon kota Makkah, yaitu jam yang berada di Abrojul Bait, menunjukkan kali ini pukul 6 kurang 2 menit. Jarak kami dengan jam itu kurang lebih 5 hingga 6 km ke arah utara Haram. Transportasi kemari kurang lebih dari hotel sekali jalan 5 rial. Bahkan jika sabar dan pandai menawar, 3 rial pun bisa dan cukup untuk mengantarkan mereka atau siapapun pendaki yang ingin mencoba langsung merasakan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik mendaki gunung semacam ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, banyak babon di sini. Nah, mereka sedang mengais sisa-sisa makanan atau buah-buahan yang sering dijadikan bekal oleh para pendaki. Ini view lain dari sisi lain, jalan menuju ke puncak, tapi masih alami. Sepertinya ini jalan air, para pemirsa. Mungkin bagi mereka yang terlatih climbing, mendaki, nah, mungkin bisa ambil jalan ini. Nah, inilah para babon. Dan saya berada di kerumunan orang-orang Turki ya. Nah, Turki, Masya Allah. Nah, ada hujat Turkiyin, Masya Allah. Turki ya, Erdogan, Masya Allah. Kuwais, Erdogan, Kuwais. Para pemirsa, inilah view ke arah bawah dari hampir puncak Jabal Nur ke arah bawah atau lokasi yang terdekat, mungkin Syishah dan sekitarnya. Tampak matahari sudah mulai meninggi di timur sana. Masya Allah, semoga mendatangkan rahmat bagi bumi seisinya, termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga mereka menerima nikmat tertinggi, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperoleh dari Rasulullah lewat tahannus beliau di Jabal Nur ini, tepatnya di Gua Hira. Kurang lebih tinggal 1/5 perjalanan kami menuju puncak Jabal Nur. Nah, mereka banyak yang terus mendaki, ada pula yang menghela nafas istirahat, mengumpulkan energi. Lihat, meskipun pakai tongkat, semangat orang ini tetap menyala untuk sampai ke puncak Jabal Nur. Para pemirsa, alhamdulillah wa biidznillah, sampailah kami di puncak Jabal Nur. Lokasi Gua Hira nanti akan kami laporkan. Tapi perkenankan saya mengambil gambar tim pendaki Jamaah Haji Jarwal 1440. Yang kali ini bisa saya ambil sebagian. Jumlah mereka 18. Posisi mereka diambil gambar di puncak Jabal Nur dengan background perbukitan dan perkampungan di Makkah Al-Mukarramah.
Masya Allah, la quwata illa billah. Dan ini suasana umum pagi hari ini, pukul 7 kurang 20 menit. Mereka sudah tiba di puncak Jabal Nur. Dan sesaat lagi akan kami tunjukkan lokasi Gua Hira berada. Alhamdulillah, jamaah sudah tiba di puncak. Bahkan ada yang Pak Hidayat dan beberapa duduk di batu tertinggi di Jabal Nur ini. Nah, di sini terlalu padat para pemirsa, sehingga saya kesulitan mengambil lokasi Gua Hira berada persis di bawah posisi saya berdiri sekarang. Para pemirsa, inilah salah satu rute dengan keterjalan yang cukup tinggi. Mungkin 60 lebih, 60 derajat lebih ketinggiannya atau kemiringannya. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah selesai kembali ke titik di mana kita memulai, yaitu assembly point di bawah terdekat dengan warung yang kita sepakati sebagai checkpoint. Ada Mahir dan teman-teman, alhamdulillah sudah dapat karpet yang dicari selama ini. Semoga tambah berkah, amin. Nah, itu juga Pak Tony. Sudah cukup Pak Tony? Alhamdulillah. Nah, ini pelanggan kita sejak di Pasar Seng, Suklail Ghaza. Suklail Sahibul Mahal, syukran ila liqa. Nah, ini jamaah sudah menerima semua yang dibutuhkan untuk mempererat silaturahim di rumah. Semoga tambah berkah dan bisa hadir lagi di Mekah. Nah, ini Al-Mahal, Bluebird, Bluebird, ada Al-Mahal, syukran. Inilah suasana di Jarwal Taisir pada sore hari ini. Tampak jamaah semangat dengan menjinjing kiri kanan barang belanjaan mereka. Masya Allah. Para pemirsa, inilah kursi khas Saudi yang nyaris nempel dengan lantai sehingga bisa digunakan untuk istirahat nyaman. Kali ini gambar diambil di ruang Maktab 63 dalam rangka penyusunan paspor menjelang jamaah dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Mereka sudah selesai insya Allah, dan kita akan segera meninggalkan ruangan ini kembali ke Hotel Abrojul Kiswah di Jarwal Taisir bersama Ketua Kloter Bapak Suudi, dan ini petugas dari Maktab Ustadz Wahyudin. Bismakum ya Karim. Adil, Masya Allah, jazakumullah. Para pemirsa, saya sedang berada di lantai 1 Haram, tepatnya di ruang perluasan Raja Al-Fahd. Pagi hari ini seusai sholat jamaah subuh sedang dilakukan pembersihan ruang tersebut sehingga benar-benar ruangan ini bersih, steril, menyehatkan, dan juga sangat nyaman, sehingga ruangan ini menjadi ruangan favorit bagi pribumi Makkah sekitarnya ketika datang hari liburan, khususnya weekend, malam Jumat. Mereka sekeluarga datang kemari untuk menikmati liburan yang menyehatkan secara jasmani maupun rohani. Demikianlah cara kerja mereka dengan cepat dan betul-betul bersih, sehingga menjadikan siapapun yang hadir di sini rukuk dan sujud merasa at home, merasa nyaman. Tampak dari lokasi saya mengambil gambar lokasi lain, yaitu lokasi yang dekat dengan Ka'bah digunakan untuk tawaf di lantai 1
Haram Makkah, tepatnya di tingkat 1 ruang perluasan Raja Fahad Al-Maghfurlah. Semoga siapapun yang telah berjasa untuk menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, khususnya keluarga kerajaan, diberi keberkahan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar mereka berhasil mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah wa qina adzabannar. Pemirsa, inilah tempat wudhu terbaru lantai bawah tanah di Haram Makkah Al-Mukarramah. Begitu luas dan nyaman tempat wudhu ini, bahkan harum baunya. Untuk menuju tempat wudhu ini dibutuhkan tangga biasa semacam ini, atau tangga di sebelahnya berupa eskalator. Kebetulan hari-hari ini sudah mulai berkurang secara signifikan jamaah haji, sehingga saya bisa mengambil gambar dengan leluasa. Jika pada saat puncak keramaian, sulit bagi saya untuk mengambil gambar karena akan selalu terhalang oleh lalu lalang jamaah yang sedang menghendaki keperluan berwudu atau mungkin mandi dan buang air kecil maupun besar. Lokasi ini sangat bersih karena jasa para petugas kebersihan yang standby selama 24 jam. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, inilah tampak depan tempat wudhu tersebut. Persis strategis letaknya di samping hotel yang sangat terkenal, yaitu Hotel Hilton, yang menurut berita tidak lama lagi hotel ini akan dirobohkan karena lokasinya memblokade jalan keluar